Dengan pertobatanku, aku melihat ada harapan yang menggembirakan di depan. Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain, sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita simak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Yohanes Hadi Suryono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sembuh dari sakit itu menggembirakan. Apalagi kalau sembuh dari sakit COVID. Ya, ada begitu banyak orang sakit COVID dan ada banyak juga yang sembuh. Dan betapa mereka merasa sangat bahagia karena tahu bahwa COVID ini mengerikan. Dan setelah sembuh pasti orang ini punya harapan. Nah, dalam bacaan Injil hari ini, kisah tentang seorang yang sakit lumpuh dan dia disembuhkan membahagiakan dia. Karena apa? Pertama, dalam tradisi Yahudi, sakit tidak hanya dipandang sebagai sakit fisik, tetapi juga dipandang sebagai rohaninya sakit. Bahkan bukan hanya rohaninya sakit, tetapi juga dilihat sebagai pendosa, akibat dosa.
Itu sebabnya banyak orang sakit pada saat itu, pada zaman itu. Selalu disingkirkan, apalagi yang namanya sakit kusta. Orang sama sekali tidak mau dekat. Karena ini pendosa berat. Nah, maka ketika dia disembuhkan, betapa dia bahagia. Apa yang menyembuhkan sebenarnya? Pasti Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Tetapi dibutuhkan juga iman, percaya pada Tuhan Yesus. Orang ini ingin sembuh dan dia percaya pada Tuhan. Dan iman itulah yang membuat dia nanti dalam peristiwa sembuh. Iman, dia datang pada Tuhan. Dia percaya Yesus kekuatan dan penyembuh, pengampun segala dosanya. Yang kedua, orang ini dalam keadaan lumpuh berarti tidak bisa apa-apa. Bergerak tidak, berjalan tidak bisa. Lalu bagaimana caranya? Kita lihat tadi dalam kisah ada sekumpulan orang yang membawa si lumpuh ini. Mengapa mereka membawa si lumpuh? Pesannya sederhana, yaitu semangat bela rasa, kepedulian. Dari orang-orang yang mengangkat tandu si lumpuh ini, kita belajar soal semangat bela rasa. Ada saudaranya yang sakit, tidak bisa apa-apa. Spirit membantu, spirit melihat ada orang menderita, mereka tolong, mereka bawa sampai atas tidak bisa, dan mereka berjuang dan sampai akhirnya di depan Yesus. Poinnya yaitu membangun semangat bela rasa bagi mereka yang menderita. Dan yang ketiga, setelah semuanya ada di depan Yesus, kita melihat bagaimana Yesus pertama-tama mengatakan, imanmu menyelamatkan. Ya, jadi iman yang dilihat. Tetapi karena banyak orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya duduk anteng, diam. Ada saudaranya menderita, bukan dibantu, tetapi malah dicemooh. Yesusnya malah dicemooh. Itulah sikap yang juga bisa kita pelajari, ketidakpedulian dari orang Farisi. Meskipun mereka orang-orang seputar bait Allah. Mereka orang-orang yang pandai dalam hal agama dan iman, tetapi tidak punya kepedulian, bahkan curiga. Jangan-jangan itu juga terjadi saat ini. Ada begitu banyak orang yang hidup dalam kehidupan menggereja, mungkin sama. Nah, yang terakhir Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita melihat betapa gembiranya orang yang sakit itu. Dia gembira. Pengampunan itu memang menggembirakan. Diampuni itu melegakan. Kalau kita diampuni rasanya lega. Kalau kita berani mengampuni juga melegakan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita belajar dari bacaan Injil hari ini saat kita memasuki pekan Advent yang kedua. Yang pertama, belajarlah dari si sakit bahwa dengan pertobatanku, aku melihat ada harapan yang menggembirakan di depan. Harapan itulah juga yang kita akan buat pada saat kita nanti merayakan Natal. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut
membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.